Mereka mencetak Sahih Bukhari dan sudah banyak hadis dihilangkan. Beberapa kalimat dirubah. Begitu juga Sahih Muslim dan yang lain-lain. Nah, kesimpulannya nyun sewu, Wahabi membahayakan, merusak Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menika kitab alit judulipun An-Nusus Al-Islamiyah Birraddi ala Madhabil Wahabiyah, dipun serat kalian Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang Gresik. Piyambakipun kala rumiyin dados rais awal zaman Mbah Hasyim As'ari dados rais akbar. Nah, kitab menika dipun takrid kalian Mbah Yai Maimun Zubair, ugi dipun takrid kalian Dr. Husain Alwani, Mufti Australia. Lan lintu-lintunipun halaman 12 ngantos halaman 51. Teng buku niki pun dipun critakaken perihal tentang pemberontakan Wahabi. Yang halaman 12 dipun dawahaken pilih pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab menika berguru kepada Jeffrey Hamper, sang intelijen mata-mata dari kerajaan Inggris yang agamanya Yahudi. Wong jenenge Yahudi senajan apal Quran niate mesti ngerusak. Mereka nggak akan rela kalau Islam niki berkembang. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, walhasil setelah pemberontakan menang dan Wahabi koyo ngono kuwi, akhiripun satu, mereka menggusur semua makam sahabat, semua makam syuhada, semua makam ulama. Ngantos sakniki kita niki kangelan goleki makame Siti Aisyah teng pundi, goleki makame Sidina Utsman teng pundi. Sedang teng makam syuhada Uhud menawi panjenengan umroh atau haji terus ziarah ke syuhada Uhud, di sana dipageri terus ada beberapa batu dari 70 makam yang ada di kompleks syuhada Uhud. Kita nggak tahu maka mana yang makamnya Sidina Hamzah, mana makamnya yang lain-lain. Bukan hanya menggusur, ulama yang sudah hidup makamnya digusur, ulama yang masih hidup dibunuh. Mriki halaman 12 sampai 13. Banyak hafid Quran dibunuh, banyak muslim dibunuh, banyak ulama dibunuh. Lalu kitab-kitab yang ketika itu dimiliki ulama-ulama mereka rampas. Hasil dari perampasan itu teng mriki didhawuhne ada ribuan naskah Bukhari, ada ribuan naskah kitab yang lain, tafsir, usul fikih dan yang lain-lain. Nah, kitab asli miliknya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dirampas, lalu dikumpulkan di lapangan, keterangin sebagian yang lain dimusnahkan. Kemudian mereka menerbitkan, mencetak Sahih Bukhari seperti yang saya miliki ini. Teman kudu percaya kali kula sebab kula niki alumni Muhammad bin Saud juga. Mereka mencetak Sahih Bukhari dan sudah banyak hadis dihilangkan. Nah, kesimpulannya nyun sewu, Wahabi membahayakan, merusak Islam. Dari pendirinya Wahabi yang berguru kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, berguru kepada Jeffrey Hamper Yahudi, dari situ ada proyek ingin merusak Islam dari dalam.
lalu berontak bersekongkol dengan Inggris Prancis penjajah. Nyata kalau itu merusak Islam. Lalu setelah menang, makam ulama, makam syuhada, makam sahabat digusur. Itu menghilangkan bukti sejarah, itu menghilangkan situs sejarah, itu menghilangkan artefak yang itu penting dalam pembuktian sejarah. Itu juga merusak Islam. Dan setelah kitab dimusnahkan, diterbitkan kitab Sahih Bukhari baru yang sudah dikurang-kurangi. Itu juga merusak Islam. Untungnya banyak santri-santri semacam Mbah Hasyim As'ari utawi abai Mbah Syafaat, mungkin juga Mbah Manan, terus kalau dari Blitar Mbah Yeriduan, kalau dari Jogja Mbah Munawir, kalau dari Gresik itu tadi Mbah Muhammad Fakih, terus dari Sarang Mbah Zubair, abai Mbah Maimun, dan banyak santri yang ketika itu mondok teng Mekah, ngerti Arab ada pemberontakan ngoten niku, santri-santri niku segera pulang ke Indonesia. Pulang membawa kitab Sahih Bukhari, pulang membawa kitab-kitab yang lain. Nah, yang perlu kaum santri memahami, ketika kitab-kitab yang asli itu di Arab dulu dimusnahkan, Allah selamatkan kitab-kitab yang asli itu lewat para santri yang ketika itu mondok teng Arab, diselamatkan, dibawa pulang ke Indonesia. Milo rata-rata pondok sepuh niku tasik mengkoleksi kitab-kitab lawas sing cetakane umur 100 tahun luwih. Ihya lawas, I'anah lawas, kiai-kiai salaf niku tasik nyimpen kitab-kitab lawas yang asli. Di pondok salaf itu senajan mungkin santri tuku kitab anyar yang mungkin 1-2 kalimatnya dirubah oleh tangan-tangan nakal tadi, tapi lek ngajine teng kiai salaf nggih njogo-njogo, misale ngaji Sahih Bukhari, santrine tuku kitab anyar teko Sasak Ampel, lah tibake akeh kalimat sing diowahi. Niku lek ngaji teng Mbah Salaf, Mbah Yai ini nyekel kitab sing lawas. Sing kitab lawas niku nate dingajekne, digurukne, sasan maknane saking gurune mbiyen sing lawas. Kulo sik yakin para rawuh, senajan santri tumbas kitab anyar sing dirubah-rubah, pokok ngajine tetep teng Mbah Yai Salaf. Akhirnya tahrifat, penyimpangan-penyimpangan, perubahan-perubahan kalimat huruf itu tadi oleh Mbah Yai sing nyekel kitab lawas mengke ditashih. Nah sing konyol niku wis murite gawe kitab putih, kitab modern, kitab anyar. Lah gurune yo gawe kitab putih modern pisan. Ada hadis dikurang-kurangi, ada hadis diwawahi. Gurune murite podo dene, podo gak weruhe. Sehingga dengan begitu guru kepada murid mengajarkan hadis yang dirubah-rubah, murid dapat ilmu hadis yang juga dirubah-rubah. Pesan kula panggah salaf, alaika bis salafis sholih. Poin pertama niku. Poin nomor kalih, mbah yai teng pundi mawon niki mesti sudah melengkapi diri dengan ilmu alat. Teng pondok salaf mboten kira diwacane gede-gede sadurunge beres nahwu sorope. Sehingga bekal untuk memahami kalimat-kalimat isti'arah, majas sudah punya. Mbok menawa untuk nahwu yang min ghoraibil kalimat, min ghoraibil jumlah, santri sampun ngerti. Nah, perlune napa para rawuh? Perlune ben santri enggak gampang salah paham
Kene opo misale kalimat was-samaa banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Kalih Mbah Yai bi aidin dimaknai kelawan kekuatan. Ora dimaknai dianggap jamak dari yadun aidiyun, terus nasab aidian, cer aidien yae dibuang aidin. Karo mbahye pondok ora dimaknai kelawan tangan. Ben ora musabbihat, ben ora termasuk golongan sing madak-madakne pangeran karo makhluke. Mila Mbah Yai memaknainya was-sama alan ing langit banaina wus mbangun sapa ingsun Allah ha ing mengkono-mengkono langit ingsun bangun bi aidin kelawan kekuatan. Santri ketika Mbah Yai memaknai bi aidin kekuatan, krono santri wis memahami ada makna qorib, ada makna ba'id, ada makna zahir, ada makna yang batin. Nah, makna yang qorib itu makna zahir, makna yang ba'id itu makna majas, perlu takwil. Ketika itu dimaknai aidin, itu dimaknai kekuatan, santri ngertos iki ra kenek kang dimaknai tangan, siji ben ora madakne pangeran karo makhluke. Ping pindho secara tasripan lafat aidin itu pancen mustarok. Lafat aidin itu bisa dianggap jamak dari yadun terus aidiyun dibuang yae aidin, tapi bisa juga secara sorob lafat aidin itu ternyata bukan jamak dari yadin, masdar dari fi'il madhi ada, mudhoreknya yaitu, masdarnya lek nasab aidan, lek rofa aidun, lek cer aidin. Nopo maknane ada yaitu aidan aidun aidin? Maknane qawiyya yaqwa, kuwatan. Maknane kuat. Nek ada yaitu maknane qawiyya dadi kuat. Nek ikut wazan fa'ala yufa'ilu ayyada yu'ayyidu maknane nguatake. Ayyada yu'ayyidu ta'yidan maknane nguatake. Nenek ayyada yu'ayyidu maknane nguatake. Lek sulasi biye ada yaitu maknane dadi kuat. Sehingga Mbah Yai podo-podo aidin bisa dianggap jamak dari yadin, bisa dianggap masdar dari ada yaitu, ben ora tasbih, ben ora madakne pangeran karo makhluke. Mbah Yai milih makna aidin kekuatan. Secara lafziyah sorof bener, sebab masdar dari ada yaitu, dan secara akidah bener, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, sebab pangeran sampun wanti-wanti walam yakullahu kufuwan ahad. Pangeran sampun wanti-wanti laisa kamitslihi syai'. Dalam akidah kita sifat Allah yang nomor 4 mukhalafatun lil hawadis. Nah, kiai-kiai kita niku nalika mondok arep diwacane kitab gede-gede wis dibekali dengan ilmu nahwu sorof balaghah satunggalan niku wau. Sehingga ketika ngaji tafsir ya gede-gede kiai kita mboten gampang salah paham.